Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Yang pasti sehat selalu ya. Kita berjumpa kembali dalam acara pengajaran dan kreativitas sekolah minggu. Kali ini kita akan belajar hal-hal baru nih, baik tarian dan belajar Alkitab sambil berkreasi. Nantinya, pelajaran yang kita terima dapat kita praktekkan di lingkungan kita masing-masing. Baiklah adik-adik, yuk kita masuk dalam pengajaran Alkitab dan kreativitas sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua adik-adik yang di rumah? Wah, pasti kalian sehat-sehat semua kan adik-adik? Nah, pada minggu ini kita berjumpa kembali bersama abang dan kakak dari Biro Semirna. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hatimu. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami secara khusus pada minggu ini. Tuhan, Engkau mengumpulkan kembali anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dan hari ini Tuhan, kami mau disapa dengan firman-Mu. Biarlah Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran kami dan memberkati seluruhnya adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 13. Abang ulangi, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 13. Abang akan bacakan untuk kita semua. Di kota itu ada seorang laki-laki bernama Simon yang sudah beberapa waktu lamanya membuat orang-orang Samaria terpesona akan ilmu sihirnya. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia orang yang luar biasa. Maka semua orang di kota itu dari semua lapisan masyarakat sangat memperhatikan dia. Orang itu adalah kekuatan Allah yang terkenal sebagai kekuatan besar, itu kata mereka. Sudah lama sekali ia mempesona orang-orang dengan kekuatan sihirnya, sehingga mereka sangat memperhatikan dia. Tetapi Filipus memberitakan kepada mereka tentang kabar baik mengenai bagaimana Allah akan memerintah sebagai Raja dan tentang Yesus Kristus, Raja Penyelamat itu. Maka mereka percaya akan berita yang disampaikan oleh Filipus, lalu mereka dibaptis, baik orang laki-laki maupun orang wanita. Simon sendiri juga percaya, dan setelah dibaptis, ia terus mengikuti Filipus. Keajaiban-keajaiban yang terjadi membuat Simon terheran-heran. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada, abang punya cerita nih. Pasti kalian mau dengar dong. Yuk, sikap yang baik. Begini ceritanya adik-adik. Ada seorang kakak dan adik. Si kakak bernama si Pranata, si adik bernama Lilian. Suatu ketika adik-adik, si Lilian pulang ke rumah nih. Lalu tiba-tiba si Lilian masuk ke kamar dan dia membanting pintu adik-adik. Lalu kakaknya heran. Loh, kenapa si Lilian kok tidak seperti biasanya ya?
Akhirnya kakaknya bertanya kepada adiknya itu, Lilian, kamu kenapa? Kok tiba-tiba kamu tergesa-gesa dan masuk ke kamar? Ada apa sih? Kata kakaknya si Pranata, adik-adik. Lalu si Lilian mengatakan demikian, Kak, ayo dong ceritakan dong bagaimana sih kisah si Simon orang Samaria itu? Wah, kakaknya terkejut. Loh. Lilian, kamu tahu dari mana cerita itu? Lalu Lilian bilang, Kak, aku tahu cerita itu dari kakak guru sekolah minggu. Tapi aku mau diceritakan ulang dong, Kak. Bagaimana sih kisah si Simon orang Samaria itu? Lalu kakaknya mengatakan, Lilian, sini, biar kakak ceritakan bagaimana kisah si Simon dari Samaria itu. Sini, dekat kakak, duduk bersama kita biar kakak ceritakan. Lalu kakaknya bercerita kepada si Lilian bahwa si Simon itu, adik-adik, adalah tokoh yang sangat sentral pada waktu itu. Kalau kita tadi membaca firman Tuhan, si Simon itu orang yang mempunyai sihir, orang yang jago, orang yang hebat di kampungnya. Jadi ketika misalnya ada orang yang kesurupan, ya kan, selalu si Simon yang dipanggil. Oh, dia menjadi orang yang sangat diperlukan di tempatnya, adik-adik. Dia sangat dihargai karena dia mempunyai kekuatan sihir tadi. Lalu waktu itu juga si Simon orang yang sangat disegani di kampungnya sendiri, adik-adik, karena mempunyai kekuatan tadi. Lalu si Lilian, adiknya ini, mengatakan begini sama kakaknya. Lalu apa yang terjadi dengan si Simon? Lalu kakaknya mengatakan, karena dengan kelakuannya yang begitu sombong, adik-adik, dia disegani di mana-mana, akhirnya si Simon berbalik arah, dia mengikuti Tuhan. Karena siapa? Tadi kalau kita baca khotbahnya, adik-adik, karena di sini ada si Filipus. Si Filipus inilah memberitakan tentang kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Lalu si Simon mendengar bahwa Kristus sang juru selamat umat manusia. Lalu Simon mendengar itu. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Si Simon berbalik arah. Dia menjadi pengikut Kristus. Dia meninggalkan semuanya apa yang dimilikinya. Dan dia sekarang sudah menjadi pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita ambil dari khotbah kita hari ini? Apakah kita perlu seperti si Filipus, adik-adik, harus menjadi pemberita Injil, kita harus pergi ke rumah-rumah, kita harus ke gereja, kita memberitakan Injil? Tidak. Adik-adik pun bisa memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sikap kita, adik-adik. Contoh, kita bisa memberitakan Injil dengan perkataan kita, dengan kelakuan kita yang baik, maka itu sudah memberitakan Injil. Menolong orang lain pun sudah memberitakan Injil. Menjadi anak yang jujur sudah memberitakan Injil. Tidak melawan orang tua sudah memberitakan Injil. Jadi adik-adik pun bisa membawa kabar sukacita, bisa memberitakan Injil dimanapun kalian berada. Adik-adik, jadilah pengikut Kristus, taat kepada orang tua, dan lakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini, adik-adik. Selamat mengikuti Kristus. Selamat memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada minggu ini. Kami bersyukur bahwa firman-Mu mengajarkan kami agar kami selalu memberitakan kebenaran firman-Mu melalui sikap kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan juga memakai kami secara khusus untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Ketika kami melakukan kebaikan, tidak melawan orang tua, menolong orang yang kesusahan, kami sudah memberitakan Injil Tuhan. Biarlah itu terus kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memberitakan kabar sukacita bahwa Kristuslah penyelamat kami di dalam hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo teman, buka telingamu. Ayo kawan, dengarlah firman-Nya. Awas iblis siap mengintaimu, membawamu jauh dari Tuhan. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Ayo teman, buka telingamu. Ayo kawan, dengarlah firman-Nya. Awas iblis siap mengintaimu, membawamu jauh dari Tuhan. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Nah adik-adik, bagaimana tadi cerita Alkitab mengenai kisah para rasul pasal 8 ayat 9 sampai dengan 13. Asik ya? Yaitu seorang Filipus yang memberitakan Injil, lalu Simon yang tukang tenung, yang tukang sihir, yang banyak pengikutnya. Akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah,
Adik-adik bisa nggak seperti itu? Artinya, perbuatan yang jahat harus kita tinggalkan. Tetapi perbuatan yang baik harus kita pertahankan. Karena melalui perbuatan baik, firman Tuhan akan kita sebar. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam horong 1, horong 2, dan horong yang ketiga. Nah, untuk horong 1, adik-adik sekolah minggu akan dipandu oleh guru sekolah minggu di dalam membentuk kelompok. Bisa berisi 5 sampai dengan 10 orang dalam satu kelompok. Nah, setiap kelompok akan memilih siapa sih yang kena hukum. Nah, kelompok yang dibentuk akan berbentuk lingkaran. Yang dihukum akan berdiri di tengah-tengah. Nah, ketika dia sudah ditutup matanya, lalu dia akan memegang siapa temannya. Nah, siapa yang dipegang oleh yang dihukum, dia akan bertepuk tangan dan menyebutkan perbuatan baik apa yang ia pernah perbuat. Contohnya nih, merapikan rumah. Nah, ketika dia sudah bicara seperti itu, yang kena hukum akan menyebutkan siapa nama temannya itu. Kalau benar, maka temannya itu yang diganti menjadi dihukum dan dia boleh keluar dari lingkaran tersebut. Asik ya? Nah, untuk horong 2, guru sekolah minggu meminta supaya adik-adik sekolah minggu membawa kertas origami, yaitu kertas warna-warni. Satu orang bawa 2 ya. Nanti setelah sampai di sekolah minggu, kita akan melipat origami ini lalu membentuk sebuah hati. Nah, bagaimana caranya? Nanti guru sekolah minggu akan mengajarkan kepada adik-adik cara menggunting berbentuk hati. Lalu hati ini akan dilipat, lalu kita tuliskan perbuatan baik apa. Nah, sedangkan origami yang satu, kita akan melipatnya lalu membentuk sebuah hati. Nah, tetapi hati ini yang warnanya beda ini, kita akan menuliskan perbuatan jahat apa yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk horong 3, guru sekolah minggu akan membagi anak sekolah minggu menjadi beberapa kelompok, terdiri atas 5 sampai 6 sekolah minggu dalam satu kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan dipimpin oleh guru sekolah minggu, dan guru sekolah minggu akan bertanya nih, karya perbuatan Allah apa saja yang dirasakan oleh sekolah minggu dalam kehidupannya sehari-hari. Nanti sekolah minggu akan bercerita, kira-kira karya perbuatan Allah itu yang dia rasakan dalam kehidupannya apa ya? Nah, setelah itu nanti semua terbagi, lalu kita akan berdoa bersama. Nah, demikianlah untuk horong 1, horong 2, dan horong 3. Baik, adik-adik, perjumpaan kita sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu pada minggu yang akan datang dalam pengajaran Alkitab dan kreativitas sekolah minggu. Tuhan memberkati kita. Dadah. Dungo madak danak sikola minggui, dungo madak danak sikola minggu.